Halo semuanya, ketemu lagi dengan saya Niko Omera di channel Unboxforia. Wih, sebentar lupa. Alright. Ya 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 ya. Ya, di video kali ini saya mau membahas dua smartphone ini, ya, yaitu Oppo Reno 4 dan Vivo V20. Ini lebih ke perbandingan singkat aja, karena kalau untuk detailnya iya, emang saya belum belum review ini secara detail. Cuman ini hanya untuk perbandingan pemakaian sehari-hari ya. Oke, selamat menonton. Ya, Oppo Reno 4 sama Vivo V20 ini basically secara spek hampir sama ya, dua-duanya sama. Ketebalannya juga lihat ukurannya ya, nggak beda-beda jauh. Cuman lebih ke layout kameranya ya, peletakan kameranya kayak gitu. Bedanya di situ ya. Sama, oke, kita ngomongin dari bodi belakang. Nah, ini yang antara penting-penting enggak untuk jadi pertimbangan dalam membeli ya. Karena biasanya juga semuanya pasti pada pakai soft case kan, jadi nggak terlalu kelihatan banget. Kalau udah pakai soft case, dua-duanya semua handphone jadi jelek. Saya nggak suka sebenarnya pakai casing-casing gitu ya, karena sebenarnya smartphone itu didesain dengan kayak gini, ini untuk ngeliatin bahwa tanpa case macem-macem, soft case atau apapun itu, desainnya tetap bagus, oke? Dari spek saya lihat di sini ya, ini website dari yang sebelah kiri ini Oppo Reno 4, yang kanan ini Vivo V20 ya. Em, Kamera sama-sama di sini 44 megapiksel untuk V20 sama kamera belakangnya 64. Kalau di Oppo Reno 4 kameranya itu 48 megapiksel untuk wide angle kamera. Em, Kalau ultra wide angle-nya 8 megapiksel. Kamera depan 32 megapiksel untuk selfie kamera ya, itu ya. Kamera belakang itu 48 megapiksel. Nah, sekali lagi di Vivo V20 kamera belakangnya 64 megapiksel. Jadi untuk kamera di Vivo V20 kamera belakangnya menang Vivo V20 ya. Untuk charging, Vivo V20 itu di 33 watt, kalau Oppo Reno itu kalau nggak salah di 30 watt ya, benar 30 watt ya. Jadi juga masih menang di Vivo V20. Nah, dua-duanya ini karena udah fast charging, agak ngeselinnya jadi baterainya cepat habis karena dia ngandalin fast charging. Dua-duanya sama-sama menurut saya untuk pemakaian sehari-hari emang ya oke lah ya, karena chargingnya cepet. Yang jadi masalah gini, kalau kalian pagi lupa ngecharge, tiba-tiba kalian mesti pergi kuliah atau ke kantor atau sekolah, tiba-tiba baterai habis di tempat yang nggak ada untuk ngecharge ya, untuk power untuk ngecharge. Itu jadi masalah. Wah, kalau ada enak, dia langsung cepet banget. Zrot gitu langsung. Kalau untuk dapatin ke 50% mah wah, nggak kerasa lah ya. Yang jadi masalah itu aja. Saya kurang suka sama baterai mereka berdua ini karena habisnya cepet banget. Sekarang kita lihat untuk spek baterai mereka. Di Vivo V20 itu baterainya 4000 mAh, dan di Oppo Reno 4 baterainya adalah 4015 mAh. Nggak terlalu beda jauh lah, 11-12 lah di situ ya. Cuman ya secara tertulis Oppo Reno 4 lebih unggul di situ. Nah, untuk kalian yang penasaran sama fitur di kameranya ya, sebenarnya dua-duanya juga hampir sama. Fiturnya nggak ada yang salah satu lebih dari yang lain. Di video, untuk videonya, untuk selfie kalian tetap dua-duanya bisa dapat efek bokeh. Untuk kamera depan dan kamera belakang juga sama aja. Cuman ada beberapa yang kayak misalnya di Oppo Reno 4 kalian bisa shooting terus dia cuman milih warna merah aja atau warna biru aja atau warna hijau aja. Kalau di
Vivo V20 nggak ada ya. Sebentar saya cek lagi supaya tidak ada dusta di antara kita ya. Kita lihat di video ada pilihannya, nggak ada cuman colorful. Jadi ada pilihan colorful itu kalau di Vivo V20 background lainnya jadi black and white, cuman kita sendiri yang jadi berwarna. Nah, saya bisa bilang untuk efek itu di Vivo V20 lebih bagus, lebih rapi dia. Oppo Reno 4 agak kurang menurut saya kalau di situnya untuk kerapiannya ya, kerapian jalanin efek-efek itu ya. Sedang kita lihat di portrait sama-sama ada beauty, terus bisa atur blur backgroundnya ya. Sorry nggak saya tongolin di video. Iya, dua-duanya sama-sama pakai AI. Agak-agak susah emang milih dari dua smartphone ini. Nah, satu yang Oppo Reno 4 nggak punya itu adalah NFC. Jadi kalau kalian emang memerlukan sekali NFC, mau nggak mau yang kalian pilih adalah Vivo V20 ya. Kalau kalian nggak terlalu peduli sama NFC, ya dua-duanya itu termasuk oke lah. Itu udah, saya nggak bisa bilang mana yang lebih bagus ya, karena sekarang kayak kamera tadi 64 sama 48, kalian mau ngapain sih sama 64 megapiksel atau 48 megapiksel ya? Kalau buat saya tuh itu buat keperluan cetak gitu ya. Makin gede makin enak buat dicetak. Kalau kalian perlu nyetak-nyetak mungkin ya pilih Vivo V20. Kalau enggak, dua-duanya fine, nggak ada masalah. Nah, oh ya, sebelum kita terusin, saya cuma mau bilang bahwa ini nggak disponsorin sama brand apapun, dan ini bukan endorse. Saya beli dua-duanya secara pribadi, artinya pakai uang sendiri dan beli baru. Jadi apapun ada masalah di sini tuh bukan karena saya beli second atau barang promo atau apapun ya. Nah, gini, di Vivo V20 yang saya kurang suka itu kebetulan ya, kalau kita pakai SwiftKey itu hurufnya suka nyangkut, terutama huruf yang ada di dekat-dekat daerah sini atau di sini ya, di ujung sama ujungnya. Yang saya paling sering bermasalah tuh dengan angka 0 ya, nyangkut-nyangkut. Coba saya lihat di sini. Oke, kalian bisa lihat di sini ya. Lihat yang di angka 0 tadi tuh. Ya, ini yang di sini ya. Itu saya ulang-ulang karena saya nggak bisa mencet angka 0 dengan benar di situ. Kita ulang lagi supaya kalian bisa lihat. Nah, lihat tuh angka 0-nya nyangkut ya. Ya, itu yang bermasalah dengan kalau pakai Swift keyboard di V20. Nah, di Oppo Reno 4 nggak ada masalah kayak gitu-gitu sama sekali. Jadi ini salah satu yang jujur sempat bikin saya bingung. Di satu sisi saya pengen smartphone yang pakai NFC, yaitu adanya di V20 gitu. Tadi saya mau keep itu. Tapi juga saya lihat beberapa review review jujur ya. Jangan yang udah sponsor. Itu bilang emang di Vivo V20 itu agak kurang stabil katanya ya. Ini saya nggak maksud menjelekin siapa-siapa. Tapi yang saya rasain itu keyboardnya suka nyangkut-nyangkut gitu. Yang buat saya jadi lumayan masalah. Dan belum lagi salah satu di keyboard itu, kalau misalnya kita salah nulis, kita pencet sekali tombol back yang harusnya cuma buat ngapus satu-satu, itu otomatis langsung hapus semua, dia jalan gitu, hilang semua yang udah kita tulis. Nah, itu salah satunya. Saya nggak tahu itu kebetulan saya dapat produk yang softwarenya belum sempurna atau apa. Cuman ya itu yang saya banyak dengar bahwa Vivo V20 belum stabil. Itu pengalaman saya. Yang belum tentu itu terjadi di kalian. Nah, di Oppo Reno 4 kalau saya pakai Swift keyboard nggak ada masalah. Semuanya halus dan ya sama sekali nggak ada masalah. Sama satu lagi ya, di Vivo V20, ini saya nonton YouTube,
Saya mau lebarin, dia nggak bisa full screen. Oke, tuh ya. Jadi kadang bisa, kadang nggak. Coba kita ganti video, pakai video saya mungkin. Nah itu yang saya nggak tahu apakah itu berhubungan dengan format video dari video di YouTube yang saya tonton. Sekarang saya coba di Oppo Reno 4 dengan video yang sama ya. Kita lihat judulnya apa ini, Kingdom of Little People. Oke. Ya, di Oppo Reno 4 nggak ada masalah ya, video yang sama. Oke, kita ulang lagi supaya fair. Nah, ini yang saya bilang. Sekarang bisa ya. Oke, jadi itu yang saya nggak tahu. Kadang bisa, kadang enggak. Kadang walaupun lebih banyak bisanya dibandingin enggaknya. Dan ini juga terjadi di Poco X3 NFC ya. Jadi jujur saya nggak tahu kenapa dan ini nggak dibuat-buat. Ini pengalaman saya aja. Itu masalahnya. Nah sekarang kita balik ke Oppo Reno 4 sama Vivo V20. Untuk tampilan di layar untuk nonton, jujur saya lebih seneng lihat di Vivo V20 lebih enak ya. Di mata tuh nggak capek gitu. Di Oppo Reno 4 emang bisa disetting, kalian bisa atur ke itu displaynya kan ya. Bisa diatur mau warna yang cool atau warm atau apapun. Cuman saya lebih seneng nonton di Vivo V20. Lebih enak di mata, semuanya lebih enak. Nah, sekarang kalau disuruh pilih gitu antara dua itu ya, yang satu nggak ada NFC, yang satu ada NFC. Yang satu untuk kameranya itu ada beberapa fitur yang unggul, yang di Vivo V20 nggak ada, di Oppo Reno 4 ada. Oke, dan ada beberapa bugs di Vivo V20, tapi di Oppo Reno 4 bugs itu nggak ada ya, nggak ada masalah kecil-kecil tadi itu. Itu susah karena saya sebenarnya lebih perlu NFC, tapi kalau saya suruh pakai Vivo V20 walaupun ada NFC tapi ngetiknya susah buat saya juga jadi bermasalah. Akhirnya saya memutuskan untuk pakai smartphone lain ya. Sementara ini yang saya pakai, saya memutuskan untuk tetap pakai Poco X3 untuk sementara ini karena saya perlu NFC-nya dan untuk kamera saya nggak terlalu perlu kamera yang gimana-gimana gitu loh ya. Nah, jadi untuk pemikiran kalian, coba kalian tanya-tanya gitu mengenai Vivo V20 selain sama saya ya. Saya punya masalah kayak tadi, kayak nggak stabil di softwarenya atau apapun itu. Apakah itu juga terjadi di Vivo V20 lain ya? Siapa tahu nggak? Siapa tahu cuma saya aja yang ngalamin itu aja. Jadi kalau saya boleh saranin, pilih dua itu kalau kalian nggak perlu NFC, dua-duanya sama. Tapi kalau kalian perlu banget dengan NFC, ya udah pilih si Vivo V20. Kalau kalian perlu, sebentar leher saya gatel. Kalau kalian perlu fitur kamera yang lebih banyak, kayaknya di Oppo Reno 4 lebih banyak ya. Walaupun ada beberapa kayak misalnya video yang backgroundnya blur, dua-duanya punya. Oppo Reno 4 punya, di Vivo V20 punya. Cuman saya ngelihat Vivo V20 lebih halus ya. Bukan berarti yang Oppo Reno 4 jelek, cuman itu antara bagus dan bagus banget. Nah, saya bisa bilang Vivo V20 lebih bagus itunya ya, lebih enak aja ngelihat blurnya tuh lebih natural ya. Emang di Oppo Reno 4 kalian bisa atur tingkat blurnya ya, mau blur banget atau blur aja atau gimana. Dan di Vivo V20 juga bisa, cuman beda cara ngaturnya. So dua-duanya oke. Tanpa memikirkan hal tadi ya, yang untuk ngetiknya tuh nggak enak segala macam. Jujur kalau desain belakang saya lebih suka si Vivo V20, tapi itu balik lagi itu kan selera ya, nggak ada yang bisa disalahin yang bagus mana yang jelek mana ya. Cuman kalau saya suka ini desainnya ya. Kalau ini agak mengkilap terus di jari tuh, sidik jari ngecap banget di sini. Walaupun akhirnya kita pakai soft case, tapi sebenarnya saya lebih senang handphone tanpa soft case. Cuman ya itu ya risikonya kalau jatuh, beset dan
akhirnya nggak bisa dijual lagi kalau saya. Karena saya nge-review masih beli sendiri semua. Dan oh ya, buat informasi aja, kalau kalian tertarik sama salah satu dari ini bisa datang ke toko online saya ya. Ini benar-benar barang yang saya pakai cuman buat review. Cuman kalau kalian tertarik, ini bukan promosi, ini lebih ke perbandingan antara dua smartphone ini. Ya paling untuk sementara itu aja. Kalau kalian punya pertanyaan lebih lanjut sebelum smartphone ini kejual, bisa tulis di komen. Dan semoga saya bisa review tipe-tipe smartphone dari Oppo lainnya atau Vivo V20, karena saya lihat akhir-akhir ini orang lebih banyak tertarik ke dua brand itu ya dibandingin brand-brand lain ya, karena harganya sama-sama oke lah ya. Oh, kita cek dulu harga. Oke, Oppo Reno 4 yang 8 giga ya. Oke, itu harga di 4,3, sekitar 4,4, 4,3 ya. Sekarang Vivo V20 yang 8 giga 4,6 ya. Ini random aja, saya ngambil contoh random aja. Dan dua smartphone yang saya punya ini, Oppo Reno 4 dan Vivo V20, dua-duanya di 8 giga yang 128, dan mereka juga punya prosesor yang sama. So, mana yang lebih cepat nggak ada. Untuk nge-charge juga nggak kerasa, walaupun Vivo V20 chargernya lebih tinggi. So, itu aja. Jangan lupa subscribe, klik tombol notifikasi, dan kasih like, oke? Supaya channel ini lebih maju, dan saya bisa review smartphone atau gadget-gadget yang lain. Kalau gitu sampai ketemu lagi dengan saya di video-video selanjutnya. Niko Omera di channel Unbox4 ya.